Pidato akan saya mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri, pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh pemerintah pembuka tidak cukup dengan kenapa mekanisme mereka akan bekerja, tapi kenapa mekanisme mereka akan memberikan efek jera atau deterrent efek yang lebih besar kepada pelaku perundungan pada akhirnya, bukan? Satu hal yang tidak disadari oleh pemerintah pembuka adalah di dalam kasus perundungan selalu ada ketimpangan kuasa antara pelaku perundungan dan korban. Pelaku perundungan di lingkungan sekolah adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan yang besar di wilayah sekolah tersebut, bukan? Misalnya mereka memiliki banyak sekali teman, mereka memiliki banyak sekali relasi di dalam sekolah tersebut, orang tua mereka memiliki pengaruh dan peran yang besar di dalam kehidupan akademik mereka di sekolah tersebut, sehingga pada akhirnya hal-hal inilah yang menyebabkan pelaku perundungan tetap lestari dan mereka seringkali lolos dari jerat hukuman yang diadakan oleh pihak sekolah pada akhirnya, bukan? Pada akhirnya mekanisme penghukuman di sisi pemerintah tidak akan memberikan efek jera yang besar kepada pelaku perundungan, karena pelaku perundungan akan selama-lamanya berpikir bahwa oh, ini hanya biasa-biasa saja pada akhirnya karena sekolah saja kok yang memberikan saya hukuman pada akhirnya. Sehingga itu tidak akan memberikan efek jera pada mereka, bukan? Oleh karena itu, di dalam oposisi pembuka, kami percaya bahwa harus ada pihak atau instansi dengan kuasa atau kekuatan legal dan hukum yang lebih besar untuk memberikan hukuman kepada para pelaku perundungan seperti kepolisian dan lembaga pemasyarakatan anak. 3 sanggahan kepada pemerintah pembuka. 1. Mereka mengatakan bahwa proteksi di status quo tidak cukup karena kasus perundungan dianggap biasa-biasa saja oleh pihak kepolisian. Respon kami, alasan kenapa pihak kepolisian tidak menganggap serius kasus perundungan ini karena seringkali pihak sekolah dan keluarga menyelesaikan kasus perundungan ini secara kekeluargaan saja dan memilih untuk tidak melibatkan pihak kepolisian. Pada akhirnya, momen ketika kasus perundungan ini misalnya meskipun terjadi di luar sekolah, hanya akan melibatkan pihak sekolah saja untuk melakukan penghukuman, kasus ini akan selama-lamanya dianggap sebagai kasus minor yang luput dari perhatian publik pada akhirnya. Karena publik akan mengira bahwa, oh, tidak melibatkan kepolisian kok, berarti kasusnya minor-minor saja dong. Justru momen ketika kita menyerahkan ini kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian dan lembaga pemasyarakatan anak, maka pada akhirnya di oposisi pembukalah kasus ini akan dianggap sebagai kasus yang serius dan pada akhirnya akan menyita perhatian publik karena ditangani oleh lembaga dengan kekuatan legal yang lebih besar pada akhirnya, bukan? Namun sanggahan yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa keterlibatan penegak hukum akan memberikan pencemaran nama baik pada anak. Misalnya anak akan susah untuk mengurus surat keterangan berkelakuan baik dan sebagainya. 2 respon terhadap argumen ini. Yang pertama, tidak apa-apa pada akhirnya jika hal itu terjadi. Karena kami rasa konsekuensi yang diterima anak tersebut, misalnya mereka akan kesulitan untuk mengurus SKCK di masa depan, adalah pantas sebagai retribusi yang diberikan kepada lembaga yang berwenang terhadap perilaku perundungan yang mereka lakukan di awal, bukan? Perilaku perundungan yang mereka lakukan ini tidak hanya memberikan efek mental misalnya kepada korban, tetapi juga memberikan efek-efek fisik, misalnya sampai luka, berdarah-darah, dan sebagainya. Sehingga kami rasa kalau misalnya ke depan pun orang-orang ini mendapatkan efek, misalnya mereka kesulitan untuk mengurus surat keterangan baik, mereka memiliki criminal record atau catatan kriminal, hal ini merupakan retribusi yang setimpal pada akhirnya didapatkan mereka karena tindakan kriminal yang mereka lakukan. Namun, tanggapan yang kedua adalah kami rasa efek jera dari konsekuensi tersebut cukup untuk mencegah perundungan ini untuk terjadi ke depannya. Efek jera atau deterrent efek ini penting dalam debat ini karena pada akhirnya kita ingin memberhentikan kasus perundungan ini, bukan? Kita tidak hanya ingin menanganinya lalu kemudian terjadi lagi ke depannya kasus-kasus yang sama, namun kita juga ingin menghentikan kasus ini atau tidak meminimalisasikannya, bukan? Pada akhirnya efek jera tersebut akan ada di sisi oposisi dengan melibatkan pihak yang berwajib karena 2 alasan. Pertama, institusi penegak hukum memiliki kekuasaan legal yang lebih besar. Hal ini akan menakutkan bagi anak-anak karena bagi anak yang melakukan perundungan tersebut karena karena hal ini akan mengancam masa depan mereka misalnya. Mereka akan ketakutan ketika mereka diancam misalnya, oh, kalau misalkan kamu melakukan hal ini, kamu akan masuk ke polisi dan kamu akan dihukum misalnya. Kamu akan kesulitan untuk masuk kuliah pada akhirnya misalnya. Hal ini akan memberikan supresi atau tekanan emosional lebih besar kepada para pelaku perundungan untuk tidak mengulang perbuatannya lagi ataupun mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama, bukan? Namun yang kedua, mereka juga akan lebih takut untuk melakukan kejahatan yang sama karena mereka merasa bahwa, oh,
ternyata konsekuensi yang saya lakukan itu, ternyata perbuatan yang saya lakukan itu konsekuensinya akan lebih besar dibandingkan status quo yang hanya ditangani oleh pihak sekolah saja yang tidak memiliki kekuatan hukum yang lebih besar dibandingkan pihak kepolisian dan pihak yang berwajib. Pada akhirnya bukan. Namun yang ketiga adalah mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukan skorsing dan lain-lain. Kami rasa Dewan Juri justru dengan solusi mereka melakukan skorsing, hal ini tidak akan efektif karena akan semakin banyak waktu yang diperoleh oleh anak untuk berada di luar sekolah dan berada di luar kontrol dari guru-guru dan sekolahnya pada akhirnya bukan, sehingga pada akhirnya perilaku perundungan tersebut akan likely terjadi di sisi pemerintah pembuka. Argumen dalam sisi kami adalah yang pertama, kami rasa hukuman pihak sekolah tidak eksklusif dan tidak akan memberikan efek jera yang besar. Komparasinya justru hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwajib melalui lembaga pemasyarakatan anak akan memiliki deterrent efek atau efek jera yang lebih besar. Hal ini dikarenakan oleh 3 alasan. Pertama, pihak sekolah itu bargaining power atau daya tawarnya itu rendah karena mereka bukan institusi legal. Mereka hanya institusi pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter anak misalnya. Mereka tidak bertanggung jawab untuk memberikan retribusi terhadap perilaku yang kerugian yang ditimbulkan kepada korban misalnya. Karena mereka bukan sebuah institusi legal, maka mereka tidak memiliki daya tawar atau bargaining power yang cukup seperti misalnya institusi kepolisian untuk memberikan hukuman sebagai upaya retribusi terhadap perilaku perundungan yang dilakukan bukan. Namun alasan yang kedua, orang tua dari para pelaku pembuli ini atau para pelaku perundungan ini yang memiliki pengaruh yang besar itu memiliki pengaruh yang besar juga di dalam proses pendidikan ataupun hukuman yang dilakukan oleh sekolah. Kami rasa hal ini tidak akan seobjektif ketika hukumannya misalnya dilakukan oleh lembaga yang berwajib, karena lembaga yang berwajib merupakan diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki koneksi dengan orang tua korban, orang tua pelaku misalnya. Ketika kemudian kita membiarkan ini ditangani oleh pihak sekolah, pada akhirnya tidak akan ada hukuman objektif bagi pelaku tersebut pada akhirnya bukan. Dan yang ketiga, kami rasa edukasi di sisi pemerintah pembuka juga tidak eksklusif, karena edukasi yang dilakukan oleh sekolah tetap dapat berjalan misalnya ketika kemudian ada orang-orang yang tetap dihukum oleh lembaga pemasyarakatan anak. Justru kombinasi antara edukasi dan hukuman oleh lembaga pemasyarakatan anak ini hanya akan terjadi di sisi pemerintah oposisi karena kami tidak menutup akses kepada lembaga yang berwajib untuk terlibat pada akhirnya di dalam proses penyelidikan maupun di dalam proses penghukuman terhadap perilaku bully ini. Pada akhirnya bukan. Pada akhirnya, pihak yang berwajib akan mendengar kami karena alasan utamanya adalah karena kami akan mengglorifikasi hukuman yang diterima oleh orang tersebut. Glorifikasi ini akan bekerja sehingga akan memberikan atensi yang besar kepada kasus pada akhirnya. Dukung oposisi pembuka.